pemerintah mulai mengetatkan tata kelola dana desa secara drastis. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 81 Tahun 2025 yang menggantikan sebagian ketentuan PMK 108 2024. Aturan baru ini menegaskan bahwa penyaluran dana desa kini harus sejalan dengan kebijakan Presiden yang mendorong pembentukan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih sebagai pusat penguatan ekonomi lokal. Dalam belai tersebut, pemerintah menegaskan bahwa efektivitas penyaluran dana desa harus diperbaiki untuk menyesuaikan arah kebijakan nasional. Karena itu, sejumlah persyaratan administratif dan teknis diperketat, terutama untuk pencairan dana desa tahap 2, mekanisme 2 tahap, tapi syarat tahap 2 lebih ketat. Pola pencairan tetap 2 tahap. Namun, pemerintah menambah syarat baru yang jauh lebih rinci. Tahap 1, 60%, disalurkan paling lambat Juni. Syaratnya meliputi APBDes, surat kuasa pemindah bukuan dana, serta keputusan kepala desa terkait penerima BLT ketika program itu dianggarkan. Tahap 2, 40%, hanya bisa dicairkan jika desa memenuhi serangkaian syarat tambahan. Menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan tahap 1 minimal 60% dan capaian output minimal 40%. Kewajiban baru, desa harus punya koperasi merah putih. Perubahan paling signifikan muncul pada kewajiban desa untuk menyertakan akta pendirian koperasi merah putih, atau minimal bukti bahwa proses pembentukan sudah masuk ke notaris. Selain itu, desa wajib menandatangani surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk koperasi tersebut. Ketentuan ini tidak pernah ada dalam PMK sebelumnya, sehingga menjadi instrumen pengetatan baru yang menegaskan arah kebijakan pusat. Digitalisasi total, validasi real-time, pemerintah daerah kini diwajibkan menyampaikan seluruh dokumen APBDes melalui aplikasi resmi Kementerian Keuangan. Jika desa belum memakai aplikasi keuangan desa elektronik, data tetap harus direkam melalui sistem yang sama. Sementara seluruh laporan realisasi akan divalidasi melalui aplikasi Omspan TKD, sehingga pusat dapat mengawasi secara langsung. Pada saat yang sama, Bupati dan Wali Kota mendapat tugas tambahan, termasuk melakukan perekaman pagu dana desa 2025, memverifikasi realisasi program 2024, ketahanan pangan, stunting, BLT, hingga menentukan desa yang layak salur. Sanksi paling keras, dana bisa dibatalkan. PMK 81 2025 memperkenalkan 2 pasal baru, yakni Pasal 29A dan 29B. Pasal 29A mengatur format baku surat pernyataan komitmen pembentukan koperasi. Pasal 29B mengatur batas waktu pemenuhan syarat pencairan tahap 2. Pemerintah menegaskan bahwa bila hingga 17 September 2025 persyaratan belum lengkap, maka penyaluran tahap 2 akan ditunda. Bahkan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya dapat dibatalkan dan dialihkan untuk kepentingan prioritas nasional atau pengendalian fiskal. Aturan ini mulai berlaku sejak 19 November 2025 dan otomatis mencabut ketentuan terkait penyaluran tahap 2 dalam PMK 145 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.